Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat semua ya di rumah. Ketemu lagi dengan Bu Pupa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang prepositions. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui video ini anak-anak dapat mengetahui kosakata tentang prepositions dengan baik. Yang kedua, melalui video ini anak-anak dapat menyebutkan kosakata tentang prepositions dengan benar. Dan tujuan yang terakhir yaitu, melalui video ini anak-anak dapat mengerjakan tugas tentang prepositions dengan benar. Let's see page 30, unit 5. Kita sudah masuk ke bab kelima tentang prepositions. Apa saja di antaranya? In, on, under, beside, over, behind, next to, between, in front of, among. Kita bahas lebih lanjut lagi. Prepositions, kata depan. In, di dalam, on, di atas, under, di bawah, beside, di samping, over, di atas, behind, di belakang, next to, di sebelah, between, di antara, dua, in front of, di depan, among, di antara, banyak. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita lihat ke langsung contoh gambar. Let's study. In tadi apa artinya? Ya, di dalam. Nah, lihat ada ikan di dalam. Nah, there is a fish in the fish bowl. There is a fish in the fish bowl. Ada seekor ikan di dalam tempat ikan. Nah, ikannya di dalam berarti menggunakan preposisi in, ya, menggunakan preposisi in karena di dalam. Nah, ini ada kucing di bawah meja berarti menggunakan preposisi under. The preposition is under. There is a cat under the table. There is a cat under the table. Ada seekor kucing di bawah meja. Menggunakan preposisi under karena tepatnya di bawah. What is the difference on and over? Apa perbedaan dari on dan over? Tadi artinya sama-sama di atas. Nah, perbedaannya on di atas nempel, kalau over di atas dia tidak nempel atau dia lebih tinggi, bisa melewati juga di atasnya, atau kalaupun nempel dia maknanya menutupi. Contohnya seperti ini. Saya memakai seragam sekolah di atas baju renang. Nah, berarti dia menutupi baju renangnya. Nah, menggunakan over ya. Menggunakan over karena maknanya menutupi. Untuk lebih jelasnya lagi, lihat contoh memakai gambar. Let's see the picture. On. Di atas ya. On itu di atasnya nempel. Nah, lihat ada burung di atas buku. Nempel pas tepat di atas buku ya. There is a bird on the book. There is a bird on the book. Ada seekor burung di atas buku. Karena di atasnya nempel berarti menggunakan preposisi on. There is a bird on the book. Bagaimana kalau over? How is over? Nah, over lihat. Over di atas tapi tidak nempel atau melayang atau dia melewati. Nah, ada helikopter di atas rumah, di atas pohon. Nah, dia nggak nempel kan? Dia melewati. Berarti menggunakan over. There is a helicopter over the wooden house. There is a helicopter over the wooden house. Ada sebuah helikopter di atas rumah kayu. Menggunakan over kenapa? Karena helikopternya tidak nempel, tapi dia di atas dan melewati. Menggunakan preposisi over. Paham ya perbedaan antara on and over? Behind. There is a cow behind the fence. Ada seekor sapi di belakang pagar. Nah, letaknya sapi itu di belakang pagar, berarti menggunakan preposisi behind, karena di belakang. There is a cow behind the fence. Ada seekor sapi di belakang pagar.
What is the difference beside and next to? Apa perbedaan antara beside and next to? Artinya sama-sama di samping, ya. Nah, beside di samping itu agak berjarak, tidak benar-benar di sampingnya, tapi agak berjarak ya. Kalau next to itu di samping tapi tepat di sebelahnya, jadi tidak ada jarak, maksudnya benar-benar deket gitu. Untuk lebih jelasnya, let's see the picture. Nah, next to. My grandpa is sitting next to my grandma. My grandpa is sitting next to my grandma. Kakekku duduk di sebelah nenekku. Menggunakan next to, kenapa? Karena duduknya pas tepat di sebelah deketan ya. Berarti next to itu tidak ada jarak, maksudnya benar-benar deket gitu ya di sebelahnya. Gimana kalau beside? Nah, beside. Lily is sitting beside Lala. Lily duduk di samping Lala. Kenapa menggunakan beside? Karena ada jarak. Gitu ya, paham ya? Perbedaan antara beside dan next to. Kalau beside dia agak jauh berjarak. Kalau next to tepat di sebelahnya, ya. Nah, what is the difference between and among? Apa perbedaan antara between and among? Artinya sama-sama di antara. Kalau between di antara dua. Kalau among di antara banyak. Let's see the picture. Between. There is a wool yarn between a cat and a dog. There is a wool yarn between a cat and a dog. Ada sebuah benang wool di antara seekor kucing dan seekor anjing. Kenapa menggunakan between? Karena benang woolnya ada di antara dua kucing sama anjing, gitu ya. Berarti kalau di antara dua menggunakan between. Kalau among, nah among di antara banyak. There is a basketball among the soccer balls. There is a basketball among the soccer balls. Ada sebuah bola basket di antara beberapa bola sepak. Lihat, bola basketnya di antara banyak ini, di antara bola sepaknya banyak, berarti menggunakan among. Among. There is a basketball among the soccer balls. Ada sebuah bola basket di antara beberapa bola sepak. Paham ya perbedaan antara among dan between. Nah, in front of. Preposisi berikutnya yaitu in front of. There is a teacher in front of the student. There is a teacher in front of the student. Ada seorang guru di depan seorang murid. Nah, dia di depan. Ya, seorang guru di depan seorang murid. There is a teacher in front of the student. Ada seorang guru di depan seorang murid. Paham ya? Nah, let's make sentences from this picture. Kita buat beberapa kalimat dari gambar berikut dengan menggunakan preposisi yang berbeda. Bisa di bawah, di antara, di atas, di samping. Ya, nih yang pertama, the first is there is a guitar next to a cupboard. There is a guitar next to a cupboard. Nah, gitar ada di sebelah lemari. The second is there is a bag between the ball and the guitar. There is a bag between the ball and the guitar. Ada sebuah tas di antara gitar dan bola. The third is there is a mirror on the wall. There is a mirror on the wall. Ada sebuah cermin di dinding. Nah, kenapa pakai on? Karena nempel di dinding. On. There is a mirror on the wall. Ada sebuah cermin di dinding. There is a pen in front of the bag. There is a pen in front of the bag. Ada sebuah ballpen di depan tas. Nah, ini ada sebuah ballpoint di depan tas. There is a pen in front of the bag. The last is there is a ball behind the pencils.
There is a ball behind the pencil. Ada sebuah bola di belakang pensil. There is a ball behind the pencil. Let's read one more. Kita baca sekali lagi. There is a guitar next to a cupboard. There is a bag between the ball and the guitar. There is a mirror on the wall. There is a pen in front of the bag. There is a ball behind the pencil. Nah, gitu ya. Jadi membuat kalimat dari gambar yang terlihat menggunakan preposisi yang berbeda. Tugas kali ini yaitu the text. Tugasnya, buatlah 5 kalimat dengan menggunakan preposisi yang berbeda berdasarkan gambar di samping, gambar yang ini. Kemudian direkam suara berupa voice note dan dikirim ke Bu Pupa. Jadi, tugasnya itu kalian membuat 5 kalimat dengan preposisi yang berbeda, tapi dijawabnya dengan cara mengirimnya itu direkam ya, berupa suara. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu dipelajari buku modulnya dan dilatih ya. Oke, Bu Pupa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.